Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahendra bisa menyapa kembali pemirsa yang ada di rumah, tentunya di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Ini sepertinya udah long time no see ya. Udah lama sekali Aziz nggak nongol untuk menyapa pemirsa di program Expose. Tapi nggak apa-apa, karena edisi hari ini sangat spesial. Kita sudah kedatangan tentunya tamu dari kantor pelayanan pajak Pratama Pekalongan. Nah, orang pajak datang ke sini. Ada apa sih? Otomatis tentunya akan memberikan informasi gitu kan yang perlu di-sharing gitu kan, diketahui sama pemirsa ataupun masyarakat terlebih khusus di Kota Pekalongan. Langsung saja kita sapa. Langsung loh yang datang orang nomor pertama di kantor pajak Pratama Kota Pekalongan. Kita sapa ada Bapak Subandi selaku dari Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekalongan. Halo, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas Aziz. Baik ya. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Gimana kabar Mas Aziz? Baik juga dong ya. Ini luar biasa kayaknya kalau mamanya di Batik TV Aziz terkenal glowing, ini Aziz kayaknya kalah glowingnya sama Bapak Subandi. Saya luar biasa seger kalau lihat Bapak Subandi. Kayaknya lihatnya uang ya pemirsa. Loh. Karena ngomongin pajak gitu Pak Subandi, jadi ingatnya uang gitu kan ya. Oke, nah pasti kedatangan Pak Subandi di sini otomatis tidak hanya tangan kosong gitu kan Pak. Ada sedikit ataupun banyak informasi yang bakal di-sharing sama pemirsa ataupun masyarakat yang ada di Kota Pekalongan gitu kan ya. Oke, kita bahas langsung saja pemirsa ya. Jadi kalau umpamanya untuk episode kali ini kita bakal ngomongin tentang kewajiban lapor SPT tahunan dan juga pemadanan NIK menjadi NPWP. Ini satu buah terobosan yang sangat luar biasa ya. Karena NIK ya rencananya akan dijadikan kartu ATM, ini dari pajak udah mendahului menjadi NPWP. Nah, nanti kita akan ulas itu secara detail. Langsung saja mungkin kita ke pertanyaan pertama, Pak Subandi. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak melalui menerapkan NIK sebagai NPWP, ya. Apa sebenarnya tujuan dari pemerintah mengeluarkan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP, Pak Subandi? Bisa dijelaskan? Silakan. Terima kasih Mas Aziz. Selamat siang para pemirsa semua. Kalau terkait dengan pemadanan NIK dengan NPWP ini karena memang ini salah satu amanat dari undang-undang tahun kemarin, mungkin kita tahu kemarin undang-undang harmonisasi perpajakan yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2021 maaf, atau saya agak kelipet-lipet ya Mas Aziz, agak grogi juga nih Mas Aziz. Gak apa-apa, Pak Subandi jangan grogi gitu, karena ini informasinya ditunggu-tunggu sama pemirsa yang ada di rumah. Santai, cooling down. Apa mau Aziz pijitin terlebih dahulu biar relax? Silakan Mas Subandi, bisa dilanjutkan. Bahwa ini karena amanat undang-undang, ini sebenarnya pemerintah pengennya memberikan kemudahan dalam administrasi ya kepada warga negara Indonesia, karena kalau terkait dengan NIK menjadi pemadanan ini nanti kan ujung-ujungnya nanti menjadi single identity number. Betul. Mungkin dulu pada tahun berapa ya, mungkin beberapa belas tahun yang lalu mungkin Mas Aziz dan para pemirsa semua mungkin mengetahui atau mungkin pernah mendengar ada informasi terkait dengan single identity number. Nah itu jadi kita hanya punya satu nomor nanti. Kalau sekarang ini kan prinsipnya kita ada beberapa nomor ya Mas Aziz. Betul. Ada nomor NPWP, nomor KTP, terus mungkin rekening bank, dan semuanya kan kadang kita itu ya sebagai manusia kan kita keterbatasan dalam ini. Dan kita, itu ribet gitu ya. Betul. Nah ini kan kita susah nanti kalau misalnya ditanya nomor ini, aduh berapa ya nomor? Saya sendiri juga kadang nulis antara NIP, kalau kami pernah sebagai ASN kan ada NIP ya, nomor induk pegawai. Betul. Dengan KTP udah beda, dengan NPWP udah beda. Sementara di pelayanan di kami pun itu dalam beberapa sistem di kami aplikasi kadang membutuhkan ada NIP, gitu ya. Ada NIK. Nah, ini nanti ke depannya, ini nanti diusahakan ini tinggal satu aja lah. Satu nomor, jadi kita tidak perlu repot lagi menghafal beberapa nomor yang kalau hanya 1, 2, 3 sih nggak masalah kan, kalau sampai 16 ada yang 14 ada ini. Waduh. Semakin jabatannya tinggi semakin nomornya banyak gitu ya Pak ya. Pengennya sih nomor rekening. Tapi ini kan jangan. Itu ya yang enak ya Pak Subandi ya. Benar. Jadi kalau berbicara tentang tujuannya adalah untuk mempermudah. Betul. Mungkin lebih simpelnya seperti itu ya Pak Subandi ya. Oke, kalau kita berbicara tujuannya untuk mempermudah, tapi ada nggak sih tujuan yang lebih spesifikasi dari pemerintah sendiri gitu Pak Subandi? Kalau tujuannya sebenarnya memberikan nanti ke depannya itu memberikan efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat tentunya ya. Dan memang nomor ini memang
sesuai dengan amanat undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, nanti ke depannya memberikan, ya mungkin bagi kami lah contohnya lah, bagi kami sebagai ASN nanti mulai tahun 2024, karena ini kan NP, mungkin Mas Aziz punya, saya juga punya, maupun Mas Saras semuanya punya NPWP. NPWP yang lama itu nanti mungkin akan bisa digunakan sampai dengan akhir tahun 2023 ini. Mulai 2024 NPWP yang digunakan adalah NIK ini. Itu kalau seandainya kan selama ini kadang ya dalam prakteknya ya masih akan biasa kita itu mungkin dulu ya, saya prakteknya dulu lah. Saya dulu kadang sampai punya 3 KTP ya. Kok bisa? Karena sering pindah-pindah domisili atau seperti apa? Nah, itu kan dulu kan kadang kita kalau misalnya ada KTP dari lahir, dari kecil, kemudian di kota asal, kemudian ada KTP tempat bekerja, itu kan kadang bahkan saya dulu sampai punya 3 KTP. Nah, ketika waktu daftar, itu kan kadang kita itu ada semacam ini ya, menggunakan KTP yang mana? Mungkin KTP sinkronisasinya pun sulit ya, karena banyak pilihan. Nah, gitu ini nanti dengan adanya pemadanan NIK ini, sebenarnya ini hanya sinkronisasi ya. Kita nanti dari sistem NPWP dengan sistem NIK ini akan dipadankan, akan sama. Jadi nanti satu nomor tunggal, identitas tunggal ini berlaku 2024, 1 Januari. Nah, bagi kami ASN, nanti seandainya kita tidak tidak melakukan pemadanan, kami ya tentunya, dan masyarakat wajib pajak pada umumnya ya, tapi kalau kami di ASN, ya otomatis kalau nanti misalnya kami tidak segera melakukan pemadanan, nanti dalam artian mungkin administrasi khususnya gaji lah paling gampang lah, ini akan bermasalah. Sama dengan sekali. Itu akan mempengaruhi gitu ya, Pak Subandi ya. Jadi memang ketaatan untuk kalau mamanya dari pemerintah sudah menyerukan untuk pemadanan dan juga lain sebagainya memang harus dieksekusi gitu, dilaksanakan dengan baik. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Subandi. Mulai kapan sih sebenarnya penggunaan NIK ini sebagai NPWP diberlakukan Pak Subandi? Sebenarnya sesuai dengan amanah tadi Undang-Undang Nomor 7 2021, 14 Juli 2002 kemarin sebenarnya sudah mulai setakan, tapi pelayanannya masih terbatas. Terbatas, kemudian mungkin pilot projectnya dari ASN terlebih dahulu kali ya. Biasanya kan kayak gitu, kayak dulu vaksin kan yang harus wajib gitu kan, vaksin COVID, ASN semuanya harus, baru nanti masyarakat, petugas ini, petugas itu gitu kan. Ini memang amanah dari kantor usaha kami, diharapkan kepada ASN ya, tentunya ASN ini kan bagian mewujudkan bisa dijadikan role model bagi masyarakat di Indonesia ini. Nanti mungkin ASN mulai diarahkan untuk menggunakan pemadanan ini, karena memang kami pun untuk tahun ini atau yang berdasarkan data minggu kemarin itu kita total yang sudah melakukan pemadanan itu sekitar 398.000 dengan target 512, jadi kurang lebih sekitar 77,88%. Dan biasanya yang agak beda yang jadi masalah pada saat antara NIK dengan NPWP beda bisa adalah identitas. Jadi misalnya nama saya Subandi nih di NPWP saya, tapi di KTP nulisnya Soe Bandi. Nah itu harus disinkronkan ya, betul. Benar-benar harus sama gitu. Aduh, kita harus break terlebih dahulu nih Pak Subandi ya. Tuh bener kan Pak Subandi, baru 2 pertanyaan, belum selesai menjawab pertanyaan kedua, ini udah harus break terlebih dahulu. Nah, buat pemirsa yang ada di rumah, nanti pasti juga akan timbul pertanyaan gitu kan. Ketika NIK ini bisa menjadi NPWP, apakah semua masyarakat Kota Pekalongan ataupun masyarakat seluruh Indonesia ini harus wajib pajak? Nanti kita tanyakan sama narasumber kita hari ini. Buat pemirsa yang ada di rumah juga jangan kemana-mana, pokoknya tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah, masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Ini kalau mamanya, sebelum kita lanjutin lagi ya pemirsa, mau prolog dulu sebentar. Ya, kalau kita ngomongin masalah pajak ini lagi viral-viralnya ya Pak Subandi.
Ini Pak Subandi kayaknya takut untuk Aziz tanyakan, nggak mau tanya. Itu kan bukan urusan kita ya Pak Subandi ya. Ini lagi viral-viralnya gitu kan ya. Maksudnya kayak masyarakat itu yang tadinya taat itu agak lumayan dongkol gitu kan dengan hidup yang hedon, para pejabat dan lain sebagainya. Itu semoga nggak mempengaruhi akan hal ini semuanya ya Pak Subandi ya. Hal ini dalam artian adalah taat dalam wajib pajak seperti itu pemirsa. Oke, sekarang kita kembali ke benang merah ya. Pak Subandi, kalau kita berbicara mengenai NIK nih ya, berfungsi sebagai NPWP, apakah kemudian seluruh penduduk Indonesia yang sudah punya KTP ini jadi wajib bayar pajak? Pak Subandi, silakan. Ya, pertanyaan bagus sekali nih Mas Aziz. Begini, kalau terkait dengan kewajiban membayar pajak, khususnya PPh Badan, pajak penghasilan, maaf. Mama ya kadang-kadang saya kelipet-lipet. Tentu ada tidak serta-merta ketika sudah punya NIK ke depannya ya, langsung menjadi wajib pajak, tidak. Karena di pajak ini khususnya pajak penghasilan itu harus memenuhi unsur subjektif dan objektif. Betul. Tetap ada SOP-nya, ada aturannya, ada ketentuannya gitu ya Pak Subandi ya. Betul. Kalau terkait subjektifnya tentunya ini terkait usia itu minimal 18 tahun. Kalau objektifnya tentunya karena ini terkait dengan PPh, penghasilan tentunya punya penghasilan. Beda halnya kalau misalnya kita terkait dengan pembayaran pajak ya. Ini saya menggarisbawahi pembayaran pajak PPN lah katanya. Kalau PPN itu tentunya tidak mengenal ada umur ya, umur dan sebagainya. Karena itu memang kewajiban. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita bayar, beli, bayar dan tentunya di toko resmi ya. Betul. Kan itu tolong ya masyarakat harus memiliki kesadaran yang tinggi gitu. Untuk belinya ya. yang resmi, jangan yang di black market atau barang-barang bajakan lah. Aduh, iPhone Aziz black market nggak nih? Kan banyak ya iPhone yang mahal gitu ya. Iya, nah itu karena di situ kan ada sebenarnya kalau yang resmi itu sebenarnya sudah ada unsur pajaknya khususnya PPN. Kalau tahun-tahun sebelumnya sebelum April 2022 kemarin kan 10%, kalau sekarang kan sudah selesai. Nah itu kalau beli itu bayar itu memang kewajibannya adalah membayar pajak. Pajak khususnya PPN ya, karena pajak atas konsumsi. Ya, jadi jelas ya buat pemirsa yang ada di rumah tadi ada pembedanya untuk PPh dan juga PPN. Kemudian juga kalau umpamanya NIK ini nanti akan dirubah untuk menjadi NPWP, tidak semuanya karena ada aturan-aturannya gitu ya, secara detailnya seperti apa tadi yang sudah disampaikan sama Pak Subandi ya. Oke, kita ke question selanjutnya Pak Subandi. Kalau umpamanya nih ya, kemudian adakah perubahan setelah adanya implementasi integrasi antara NIK menjadi NPWP ini bagaimana? Pak Subandi bisa dijelaskan mungkin? Kalau umpamanya nih, kemudian ada perubahan ya setelah NIK ini menjadi NPWP, apakah semuanya akan tetap sama baik-baik saja gitu maksudnya Pak Subandi? Ya sama, hanya ini kan hanya untuk ibaratnya hanya ganti baju ya, dalam artian karena tadi amanat undang-undang ini terkait dengan nomor ini aja tadi NPWP menjadi NIK, nah nanti tetap sama kewajibannya sama. Cuma ini dalam pengadministrasiannya diharapkan nanti yang digunakan adalah NIK NPWP sudah tidak berlaku per Januari 2024. Ya mungkin seperti ini ya buat pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi untuk fungsi dari NIK KTP itu tersendiri memang masih ya seperti fungsinya pada semulanya gitu ya. Pada awalnya ya Pak Subandi ya, kemudian ketika memang kemudian berubah menjadi NPWP, ya siapa nanti yang akan membayar pajak ataupun wajib pajak itu sudah diatur oleh sistem tersendiri gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, waduh saya belum berumur, masa saya harus bayar pajak sih, harus seperti ini karena NIK saya kan sudah terdaftar nih di NPWP. Nggak seperti itu. Karena by sistem pemerintah itu tentunya sudah diuji coba dan tentunya juga udah di try out dan canggih gitu ya. Insya Allah untuk meminimalisir miss itu sangat kecil seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Subandi. Bagaimana cara kita selaku wajib pajak orang pribadi untuk melakukan pemandanan data supaya NIK kami dapat difungsikan sebagai NPWP? Adakah itunya alurnya gitu Pak Subandi mungkin? Ini sesuai dengan PMK 112 tahun 2022 apabila masyarakat wajib pajak di lingkungan Kalongan nanti silahkan untuk pemadanan ini masuk ke laman www.pajak.go.id. Di situ sudah ada nanti. Untuk pertama masuk mungkin masih menggunakan NPWP lama, masih menggunakan password lama. Nanti begitu masuk silahkan nanti dipilih, di situ ada
pilihan-pilihan dan nanti bisa masuk ke situ. Oke ya, jadi kalau mamanya buat pemirsa yang ada di rumah, mungkin kalau mamanya dari pihak pajak sendiri sudah menyediakan pendaftaran secara online-nya gitu ya. Tapi kalau mamanya bingung, mungkin bisa ke kantor ya. Silakan. Untuk ditemani sama petugas dari pajak untuk bisa gimana ya ibaratnya diaturkan ataupun diarahkan bagaimana cara untuk mendaftarkan NIK untuk berubah menjadi NPWP itu tersendiri pemadanan gitu ya, pemadanan itu tersendiri pemirsa. Kalau mamanya, tapi kalau kita tahu generasi milenial, generasi Z kayaknya udah canggih-canggih gitu ya, karena semuanya dengan kemajuan teknologi kayaknya udah hafal gitu ya Pak. Tapi kalau mamanya mungkin buat Bapak Ibu sekalian yang masih bingung, silakan bisa mampir ataupun langsung datang aja ke kantor pajak gitu ya, biar nanti diarahin sama petugas yang ada di kantor pajak. Oke. Misalnya, maaf, ada lagi, silakan. kalau misalnya para wajib pajak di lingkungan wilayah kerja KPP Pekalongan, nanti di situ di laman tersebut sudah diarahkan ini, nanti jadi ada muncul, nanti dicek, silahkan apakah NIK-nya sudah cocok apa belum dengan WWW atau pemadannya sudah sesuai atau belum. Kalau misalnya sudah selesai, ya udah selesai. Dalam artian nanti masuknya lagi, nanti 2024 menggunakan NIK. Karena kan kalau kita ya memang selama ini ya tadi terkait dengan kemudahan, kalau terkait dengan ada beberapa nomor yang kita miliki atau beberapa kartu, kan takutnya kita itu kalau misalnya kita mau lapor pajak, betul, kan kadang kita minta diarahkan untuk e-filing ketika masuk ke laman yang pajak tadi www.pajak.go.id, kan kadang kita yang diminta di situ diminta ada NPWP, sementara kan kadang NPWP itu kadang di kita pun kadang NPWP-nya lupa naruhnya di mana ya. Nah, kartu yang jarang dijamah. Iya enggak? Pak Subandi, itu NPWP gitu ya pemirsa ya. Nah, makanya ini akan dipadankan gitu dengan NIK agar ibaratnya lebih gampang dijamah juga ya, karena segala sesuatu sekarang menggunakan NIK KTP semuanya ya Pak Subandi ya. Betul. Nah, ini kedepannya seperti itu. Oke ya, jadi buat pemirsa yang di rumah jelas ya dan juga paham ya bagaimana caranya, bagaimana bisa merubah NPWP, KTP ataupun NIK KTP tersebut jadi NPWP. Ini berarti bisa dilangsungkan mulai dari sekarang atau bisa nanti 2024? Sekarang udah bisa. Sudah bisa ya? Tetapi kalau misalnya kita masih menggunakan NPWP lama, NPWP yang lama ya, menggunakan NPWP maaf, itu tahu sampai dengan 2023 akhirnya masih bisa jadi. Kalau WP masih lapor, misalnya lapor SPT pakai laman www.pajak.go.id tadi masih menggunakan NPWP lama masih bisa. Atau kita masih menggunakan yang manual, menggunakan NPWP lama masih bisa. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah, kalau mamanya NPWP-nya belum diganti masih bisa menggunakan NPWP-nya yang sekarang masih aktif. Kemudian kalau mamanya mau diganti sekarang pun sudah bisa gitu ya. Walaupun ini penerapannya akan dilakukan di tahun 2024 pemirsa. Pak Subandi, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita tentunya sharing bareng pemirsa yang ada di rumah perihal tentunya kewajiban lapor SPT tahunan dan juga pemadanan NIK menjadi NPWP. Buat pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Buat pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak untuk Anda yang masih setia bersama kami, masih di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Masih tentunya bersama dengan Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Pekalongan, luar biasa sekali. Saya mau ngomong apa sih, jadi bingung Pak. Saya ke distract. Tapi nggak apa-apa buat pemirsa yang ada di rumah. Kita lanjutin lagi, kita masih membahas perihal kewajiban lapor SPT tahunan dan juga pemadanan NIK menjadi NPWP. Pemadanan itu agak lumayan sulit ya Pak ya bahasanya ya. Jadi ini adalah penyamaan, pemadanan itu sama lah ya. Oke, kita lanjutkan lagi mungkin ke pertanyaan selanjutnya. Kalau kita tadi berbicara mengenai NIK menjadi NPWP gitu kan ya, ini pasti ada korelasinya gitu kan, sambungannya sama SPT tahunan. Ya. Jadi semuanya kalau umpamanya nanti NIK menjadi NPWP ataupun kartu angka tersebut, ini apakah semua tetap wajib lapor SPT tahunan? Bapak bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Aziz. Kalau terkait dengan apakah nanti dengan berubah menjadi NIK, apakah tetap para wajib tetap lapor SPT tahunan.
yang mungkin yang selama ini mungkin masyarakat agak salah kaprah dalam arti membedakan antara bayar dan lapor. Betul. Selain itu bahwa biasanya kan masyarakat mengatakan saya bayar pajak di kantor pajak gitu ya. Padahal sebenarnya bayar pajak itu bukan di kantor pajak. Bayar pajak itu adalah di Bank Persepsi dan kantor pos. Oke. Jadi sebenarnya juga kita sudah harus sifatnya dinamis mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau membayar pajak pun sebenarnya juga bisa, kan selama ini banyak kita itu internet banking ya, di rumah pun dimanapun bisa lah. Jadi sebenarnya seperti bayar pajak sekarang itu seperti kayak kalau kita mau jalan-jalan seperti Mas Aziz mau healing lah, saya healing dulu lah ke Eropa gitu. Amin. Umroh dulu kali ya. Jadi semuanya tinggal pencet aja ya. Pencet Pak Subandi ya. Semua gitu. itu sudah dimudahkan dengan kemajuan teknologi seperti itu ya. Nah, kemudian setelah bayar dalam arti masuk ke kantor ke bank, nanti masuk ke kas negara, bukti bayar inilah yang dilaporkan ke kantor pajak. Ini yang kadang betul, itu banyak orang yang belum tahu loh Pak Subandi, mungkin salah tafsir bisa dikatakan seperti itu ya. Taunya bahwa bayar pajak itu ya uang dari masyarakat ataupun rakyat itu larinya ke kantor pajak. Padahal kantor pajak itu hanya menerima laporan dari hasil pembayaran gitu ya Pak Subandi. Makanya kan kadang kita yang salah kaprah, mungkin yang viral sekarang lah, dikatakan bahwa ini pajakku sudah dikorup, ini pajakmu dikorup. Kita tidak bisa karena bayar pajak itu memang di bank. Gimana cara kita mengkorup, Pak? Harusnya misalnya Mas Aziz harusnya menjadi bayar 100, tapi ternyata secara korup 10 kan nggak mungkin karena Mas Aziz masuknya ke bank. Gitu. Nah, ini satu knowledge juga tentunya buat kita semuanya. Jadi memang kemajuan teknologi itu ada positif negatifnya pasti ya Pak Subandi ya. Negatifnya adalah kadang netizen hanya ngetik aja tangannya seperti itu tanpa mengetahui seperti apa sih sebenarnya proses ataupun sistem yang diterapkan di suatu perpajakan tersebut. Nah, sekarang udah di-sharing sama Pak Subandi tentunya, jadi kita tahu ya bahwa bayar pajak itu ya bukan jangan salahkan instansinya ketika ada berita-berita yang viral gitu ya. Salahkan mungkin individunya, mungkin lebih tepatnya seperti itu loh. Ini jadi bahasnya individu lah lagi viral. Kita lanjutin lagi Pak Subandi ya ke topik ataupun ke benang merahnya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Subandi, kapan sih sebenarnya batas waktu ataupun paling lambat pelaporan SPT tahunan PPH itu gitu? Kalau untuk PPH orang pribadi paling lambat 31 Maret setiap tahun ya itu. Kalau untuk yang badan itu dalam arti bukan badan kita, bukan. Badan itu maksudnya ya badan hukum dalam arti CV, PT, firma, semacam itu akhir April, 30 April. Kalau tahun ini kan berarti kalau WPP orang pribadi seperti itu, mungkin saya karyawan, kemudian saya juga mungkin teman masyarakat wajib pajak di lingkungan wilayah kerja KPP Pratama Pekalongan mungkin 31 Maret 2023. Kalau untuk yang badan 30 April ya 2023. Catat ya buat pemirsa yang ada di rumah, karena sebenarnya uang pajak itu pun akan larinya ke masyarakat sendiri buat pembangunan infrastruktur gitu kan, buat layanan masyarakat dan lain juga sebagainya. Diingat buat pemirsa yang ada di rumah, untuk personal tanggal 31 Maret, untuk badan ataupun CV, PT dan lain sebagainya itu tanggal 30 April gitu ya. Itu memang setiap tahunnya sudah ditetapkan seperti itu ya. Undang-undangnya itu di dalam undang-undangnya sudah diatur pemirsa secara detail. Baik, kita lanjutkan kembali Pak Subandi. Bagaimana sih apabila SPT tahunan ataupun PPH ini terlambat atau tidak dilaporkan? Kalau terlambat, ya berarti otomatis karena ini terkait dengan aturan negara, ya kita akan dikenakan sanksi. Sanksi administrasi. Kalau misalnya yang terlambat itu orang pribadi, kita ada sanksi 100.000. Bukan 100.000 per bulan ya, tapi hanya satu kali ya. 100.000 satu kali. Kalau untuk badan, ya jangan 100.000 kan, kalau badan kan biasanya besar. Penghasilannya jauh lebih gede gitu ya. 1 juta. 1 juta ya 10 kali lipatnya. Karena badan ya, jadi perlu dimengerti gitu kan ya. Kembali lagi bahwa kalau badan otomatis penghasilannya jauh lebih berkali-kali lipat dibandingkan individu gitu ya. Jadi buat pemirsa yang di rumah daripada kalau umpamanya kita taat, memang akan lebih ringan nggak sih ya Pak Subandi ya? Nggak akan ada ibaratnya denda administrasi tersebut. Kemudian juga harta yang kita miliki juga ibaratnya udah ringan, karena dari di dalam harta tersebut kan ada haknya untuk bayar pajak tersebut. Siapa tahu nanti dengan kita taat, kita bisa rezekinya tambah melimpah
Allah, amin. Malah Maido Hasanah di sini sama Kepala Kantor Pajak Pratama Kota Pekalongan, pemirsa. Ini acara macam-macam beragamnya ya pemirsa ya. Oke, kita tanyakan lagi ke Pak Subandi. Bagaimana sih Pak caranya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai SPT tahunan? Pak Subandi bisa share, silakan. Kalau terkait dengan informasi terkait dengan SPT ini, silahkan datang ke kantor kami. Antara jam 8 sampai jam 16, silahkan datang. Kami menyediakan beberapa loket terkait dengan pelaporan tersebut. Kemudian bisa juga masuk ke rekening pajak di 1500200. Saya kadang kelipet 1.500-200 gitu kan. Tapi kalau suruh mengecek kadang agak lupa. 1500200-1.500-200 ya. Atau mungkin dengan masuk ke website pajak tadi yang ke laman www.pajak.go.id atau ke medsos kita di KPP Pratama Pekalongan. Oke ya, jadi buat pemirsa yang ada di rumah udah jelas ya. Silahkan kalau mamanya nih kaum mager bisa searching terlebih dahulu gitu kan secara online. Mau mampir di websitenya boleh, mau dimampir di sosial medianya boleh. Tapi kalau mamanya pengen datang secara langsung dijelaskan sama pegawainya, bisa langsung mampir ke kantor pajak Pratama. Last question ini buat Pak Subandi. Ya mungkin ada pesan gitu untuk masyarakat yang ada di rumah ataupun pemirsa yang menyaksikan program ini perihal kewajiban lapor SPT tahunan dan juga pemadanan NIK menjadi NPWP. Silakan Pak Subandi. Baik, kalau kita berbicara kedaulatan ya, Mas ya, kalau kedaulatan wilayah NKRI itu kan yang menjaga bapak-bapak ABRI, TNI maaf kalau nggak sama si TNI yang menjaga. Tapi kalau kedaulatan fiskal itu yang menjaga adalah kami. Salah satunya karena kalau bicara institusi besar adalah Kementerian Keuangan. Jadi kalau misalnya masyarakat akan menyampaikan laporan SPT itu menunjukkan Bapak cinta kepada NKRI. Wow, luar biasa sekali ya. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, gimana? Semoga dengan adanya sharing session ini bisa benar-benar yang tadinya tidak taat menjadi taat ya Pak Subandi ya. Yang sudah taat bisa dipertahankan ketaatannya ketika membayar wajib pajaknya. Pak Subandi, boleh? Oh satu lagi boleh silakan ya? Pak Subandi. Saya ingat salah satu pepatah yang sampai saat ini tetap saya itu dari guru saya waktu itu, beliau mengatakan bahwa karya seni paling agung di dunia ini adalah merubah perasaan benci menjadi kasih sayang. Wow, kalau kemarin-kemarin mungkin dalam beberapa waktu ini kok rasa-rasanya kami mungkin banyak orang membenci kami. Tolong, saya yakin bahwa masyarakat wajib pajak di Pekalongan ini adalah orang-orang yang mempunyai jiwa seni. Ada batik, pasti kan harus seni kan. Betul, seninya tinggi. Nah, gitu ya. Itu salah, tolong. Tuangkan jiwa seni tersebut menjadi dari sebelumnya benci kepada kami menjadi sayang kepada kami. Amin ya robbal alamin. Luar biasa sekali nih Pak Subandi ya, penuh dengan puitis pemirsa ya. Semoga seperti itu ya Pak Subandi ya, in real life-nya kenyataannya nanti masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Pak Subandi terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk langsung datang ke sini ngobrol bersama Aziz, ngobrol bersama dengan pemirsa yang ada di rumah. Ini akan menjadi manfaat untuk kita semuanya ya. Dan buat pemirsa yang ada di rumah juga tidak terasa pemirsa kita harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Expose lebih dekat, lebih santai. Saya Aziz Mahendra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.